Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Raden Lampung ya. Ini posisinya lagi eh, di desa yang di bawah gunung itu ya, saudara semuanya. Tadi habis pulang dari ladang itu, dari rumahnya Ki Selamat yang tadi sudah Raden bakar rumah itu. Jadi pas Raden pulang, Raden melihat rumah ini di sebuah tengah hutan. Jadi Raden samperin lah. Jadi sedang berbincang-bincang tadi kan, ternyata namanya ini Ki Darso. Alhamdulillah ya, Ki Darso ini ternyata pernah satu perguruan dengan Ki Selamat. Nah ini alhamdulillahnya buat saudara semuanya. Cuman dia sudah bertobat, alhamdulillah sudah ke jalan yang benar. Tapi Ki Selamat ini tidak salah lagi brutal sekali nih. Dia sedang dalam pengaruh setan dia. Ini Ki Selamat ini lagi jolim dia sekarang. Tapi saya sangat bersyukur sekali nih bisa bertemu dengan Ki Darso ini ya. Masih satu perguruan dengan Ki Selamat itu. Ternyata dia pernah berguru di gua Kecampit kalau nggak salah. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Ki Darso ini, bisa berbincang-bincang tentang Ki Selamat. Ki Selamat sekarang ini Ki Darso lagi membabi buta dia. Sedang sangar-sangarnya sekarang ini, sedang seganasnya. Dia mempunyai anak buah lebih dari 30 orang nih Ki Darso sekarang. Dulu sempat berapa tahun satu perguruan dengan Ki Selamat itu Ki Darso ini? 2 tahunan. Sudah cukup lama sekali ya. Saya tadi ke sana ini Ki Darso ya. Ke gubuk dia itu yang pernah ditinggalin Ki Selamat. Emang auranya cukup ini Ki Darso. Cukup aura jahatnya itu. Saya selidiki kan rumahnya dia tuh yang di bawah sana dekat jurang. Jadi nanti langsung saya bakar di rumah itu gitu. Karena banyak orang yang sering melihat makhluk-makhluk goib di sana. Jadi makanya saya bakar itu supaya tidak warga-warga sini tidak resah lagi. So, dulu Ki Selamat itu di rumah itu sempat tinggal berapa puluh tahun di situ, Ki Darso? Lama ya? Iya. Memang tempatnya juga emang agak seram itu, Ki Darso. Sungguh seram benar itu emang. Alhamdulillah saya ini bisa ketemu, berbincang. Kenapa lah tadi ya? Pas saya pulang dari kebun itu, saya melihat rumah ini. Nggak tahu apa malaikat nunjukin ya. Jadi makanya saya silaturahmi ke sini. Delalahnya Ki Darso ini masih satu perguruan dengan Ki Selamat dulunya ya. Tapi Ki Selamat ini sekarang Ki Darso tambah kuat ya. Karena dia kan sering berguru gitu ya Ki Darso ya. Tapi alhamdulillah Ki Darso ini sudah di jalan yang benar. Sudah tidak di dalam kejahatan lagi ya. Sudah lama bertobatnya Ki Darso? Ada 5 tahunan lebih. Alhamdulillah ya, sudah lama dia saudaraku bertobat Ki Darso ini. Dia masih satu perguruan dengan Ki Selamat ternyata. Saya kemarin sempat ke pohon asam itu Ki Darso, yang dekat jurang juga itu. Ternyata di sana itu katanya tempat pertapaannya Ki Selamat itu. Benar nggak itu? Iya. Benar ya. Nah, makanya saya kemarin saya terawang banyak ini makhluk-makhluk halusnya itu. Jadi saya bakar juga itu Ki Darso, tempatnya Selamat itu. Alhamdulillah saudaraku semua, Raden Lampung bisa berbincang-bincang dengan Ki Darso yang satu perguruan dengan Ki Selamat. Kenapa ya galanya saya bisa ketemu ya dengan Ki Darso ini.
entah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kayaknya menunjukkan jalannya. Karena saya tadi mau pulang, sempat melihat gubuk ini di sini, jadi saya mampir. Begitu ceritanya itu, kita semua. Ternyata Ki Slamet ini sudah menjadi ini kita semua. Iya, sudah menjadi, sudah tidak terbendung lagi ini angkara murkanya pada yang manusia yang agak-agak ini. Dia sangat ganas sekali kita so, tidak segan-segan dia itu membunuh sekarang ini Ki Slamet, karena sudah banyak ilmu hitamnya itu kalau ya. Iya. Ini rokok kita so, apa aja nggak apa-apa. Tadi sempat ditawari makan tapi Raden sudah makan ya. Iya, alhamdulillah baik sekali kita saya ini pemirsa. Benar. Berarti sudah berapa puluh tahun di sini nih kita nih? Ada 20 tahun lebih. Ada ya? Iya. Udah cukup lama di sini ya. Tapi emang tempatnya sini hutan semua ya kita ya. Pohonnya besar-besar sekali. Apa nggak takut dengan hewan-hewan buas di sini? Udah biasa berarti ya. Iya. Kalau sudah biasa itu beda ya saudaraku semuanya. Kalau melihat sekilas di luar rumah ini kayaknya kita nggak sanggup kayaknya ya, karena pohon-pohon besar itu masih ada semua di sini, apalagi makhluk buasnya. Tapi saya percaya dengan Kidarso ini, karena dia kan sedikit-sedikit punya ilmu lah. Dulu pernah berguru juga satu perguruan dengan Ki Slamet kan. Dulu sama Ki Slamet pernah puasa berapa hari itu menuntut ilmu hitam dulu itu Kidarso? 40 hari. 40 hari ya? Iya. Luar biasa emang. Emang cukup kuat Slamet ini Kidarso. Tapi saya bersyukur Kidarso tidak terjerumus ke lembah yang hitam. Ini saya bersyukurnya. Bisa sudah menjadi orang yang baik ya. Saya dulu juga orang jahat Kidarso. Dulu tapi banyak orang yang saya bunuh dulu, yang saya rampok. Tapi alhamdulillah hidayah Allah itu ya Kidarso ya. Iya, yang menunjukkan kita itu ya. Iya. Saya dulu rampok tanah itu nggak ada ini lagi, nggak ada belas kasihan. Tapi dulu biarlah lalu tinggal kita merubah diri lagi ya, menjadi lebih baik lagi. Kita di sini tinggal sama siapa? Berdua sama istri. Mau berdua aja ya? Iya. Alhamdulillah udah punya istri berarti ya. Iya. Kidarso ini ya, saudaraku semuanya. Tempatnya indah di sini, nyaman, tenang ya Kidarso ya. Iya. Nggak ada hirup pikuk dunia itu, nggak terpikirkan, bawahnya tenang aja kan. Kalau Ki Slamet sekarang ini astagfirullah luar biasa Kidarso, sudah merajalela benar ya. Dia tidak melihat tidak pandang bulu lagi, mau itu muda mau tua, pokoknya kalau dia sudah marah cerita orang. Cuma saya juga belum berhadapan dengan Ki Slamet itu Kidarso, belum pernah saya berhadapan, cuma cerita-cerita dari saudaraku semuanya aja ini. Saya juga belum pernah mengetes ilmunya Ki Slamet, karena bukannya tidak mau ya, karena saya lagi ada tugas ini. Cuman insya Allah nanti kalau ketemu saya babat habis tuh Ki Slamet, karena kan di dunia ini nggak ada yang abadi itu Kidarso ya. Cuman di dunia ini cuman sementara. Iya. Makanya Kidarso itu ilmunya Kidarso masih ada apa tadi buang? Buang. Jadi buang semua ya? Iya. Sama siapa itu buang? Sama kiai mana aja? Kiai dari Jawa. Oh, alhamdulillah sudah dibuang semua. Kalau ada masih ada cincin-cincin apa nggak ada lagi mbak? Ini Kidarso nggak ada lagi ya?
kalau ada ya, kita kan dapat kenang-kenangan itu kan lebih indah maksudnya. Kenang-kenangan. Alhamdulillah ya, di Lampung bisa berkunjung ke salah satu warga di sini, karena saya lagi mencari seluk beluknya Ki Slamet itu Ki Darso. Dia tempat di sini, makanya saya selusuri kan, ternyata memang benar ya. Jadi di Gua Kecampit itu yang deket lereng gunung itu, di sana kita ya latihannya. Ada guru lagi nggak? Apa enggak? Nggak ada ya, cuma petapa gitu aja ya. Minta dengan jin-jin jahat berarti. Langsung dia ya. Pantasan Ki Slamet itu cukup kuat katanya tadi ya. Cuma saya kan belum pernah berhadapan. Tapi saya bersyukur benar ini, bangga ya, bisa ngobrol langsung dengan satu perguruan dengan Ki Slamet. Ini saya bangga bener ini kita so. Iya benar. Bisa ngobrol, berbincang-bincang. Tadi kemarin sempat keliling-keliling juga di sini saudaraku semuanya. Sempat mandi-mandi di kali juga. Untuk saudaraku semuanya dimanapun anda berada, doakan terus ini ya Ki Darso ini supaya panjang umur, murah rezekinya, amin. Untuk saudaraku semuanya doakan terus Raden Lampung juga supaya istiqomah selalu membasmi kedzaliman di muka bumi ini, karena kejahatan ini memang luar biasa ini Ki Darso. Iya, sudah tidak terbendung lagi. Ditumpas satu tumbuh 100 dia kejahatan. Cuman saya dan teman-teman itu nggak berputus asa, karena kedzaliman di muka bumi ini nggak ada yang abadi. Kuncinya itu aja. Meskipun mereka sesakti apapun, sehebat apapun, kalau masih ilmu hitam itu tidak akan bisa menang melawan ilmu putih itu. Ya benar nggak Ki Darso ya? Bukan saya ini menggurui Ki Darso ini, maaf ini. Iya. Karena kayaknya kalau garam itu lebih banyak Ki Darso ini makannya timbang saya ini ya. Makanya saya mohon maaf bukannya sok menggurui, karena Ki Darso pun lebih tahu kayaknya. Ki Darso ini sehari-harinya petani ya. Alhamdulillah ya. Untuk sama makan sehari-hari itu nanam cabai apa gimana? Iya. Tani gitu ya, tani sayur-sayuran gitu ya Ki Darso ya. Syukur benar ini bisa saudaraku semuanya. Karena istrinya tadi mau kita ajak, cuman dia nggak mau ya. Ya nggak apa-apa ya. Namanya ibu-ibu. Takut, katanya takut. Ya sudah. Saya nginep di rumah sana Ki Darso. Saya numpang nginep di rumahnya ini siapa? Somat. Ya di sana saya numpang nginep di sana. Ya makan minum di sana. Karena kan saya lagi mencari seluk beluknya Ki Slamet. Saya keliling saya Ki Darso. Hutan ini udah kayak keliling ini emang belum sepenuhnya, cuman udah saya kelilingi, saya cari-cari tahu. Nanti saya juga pengen ini juga ngobrol lagi dengan Ki Darso ini masalah Ki Slamet itu. Kita tahu kan dia ini kena jahat karena apa kan,
efeknya itu apa karena keluarga, apa karena apa gitu kan, belum tahu ya kita ya. Makanya kita nanti berbincang lagi nanti. Karena dulunya dihina sama cewek Dia itu iya luar biasa. Jadi menggebu-gebu dia ya. iya dendam dia. Hmm, dendam itu nggak baik sebenarnya kita. Iya Kita sesama manusia ini harus saling mendoakan, saling mendoakan itu lebih dari apa di atas segalanya lah itu. iya Karena kan kita hidup tidak selamanya abadi, kita akan semuanya akan meninggalkan dunia ini. Cukup jauh dari sini ya kita ya, kalau ke rumahnya Somad ada berapa puluh kilo di sini? ada 2 kilo. Ada ya, 2 kilo. Tapi jalannya cukup ini kita jalannya. Oh, kanan kiri itu jurang semua di sana itu. Saya juga tadi pas ke lubuknya itu Kislamun itu hampir terprosok saya. Sempat meleset juga saya jalan-jalan tadi. Tapi alhamdulillah masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala, jadi saya bisa meneruskan perjalanan. Nantilah saya minta inilah dengan Kidarso ini, minta wejangan lah supaya saya ini bukannya ini ya, karena musuh saya ini cukup kuat ini Kidarso. Iya, musuh saya ini banyak karena saya kan membasmi kejoliman ini, memberantas semua kejahatan ini. Makanya saya setiap guru-guru itu saya minta ini apa, minta wejangan gitu. Setiap guru-guru yang saya temui itu begitu Kidarso. Iya Karena kan kita kan masih muda saya ini, iya jadi perlu bimbingan dari orang-orang yang tua ya kan, iya yang lebih banyak makan asam garam itu. Tapi saya bersyukur benar ini bisa berkumpul dengan Kidarso ini. Alhamdulillah. Berarti listrik ini pakai tenaga surya ya? iya Iya, makanya saya bingung kok ada lampu ini listrik. Karena kan ini di tengah-tengah hutan, makanya saya tanya dengan Kidarso, pakai tenaga surya berarti ya? iya Luar biasa ya. Saya bangga sekali nih pemirsa, saudara-saudara semuanya, bisa berbincang-bincang dengan satu perguruan dengan Ki Slamet. Inilah ya kalau dikatakan orang tuh dunia tak selebar daun kelor tuh ya begitu. Kayaknya lebar bener, tapi entah kenapa kok saudara ketemu lagi, ke saudara ketemu ya. Karena kita kan orangnya sering jalan ya, jadi ada aja ya saudara itu kan bukannya saudara saja ya, iya tapi sesama manusia itu kan baik, yang itu kita anggap saudara itu, dimanapun berada itu semuanya sama, nggak melihat dari bapak apa dari ibu ya. Kalau mereka itu baik dengan kita anggap jadi saudara. Ini nanti kita sambung lagi ngobrolnya Kidarso, iya karena ini sudah isya. iya Buat saudaraku semuanya dimanapun anda berada, dukung terus channel Raden Lampung, doakan terus kami, saya Raden Lampung dan Kidarso ini supaya sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Buat saudaraku semuanya akan kami doakan juga, tak henti-hentinya kami selalu berdoa buat saudaraku semuanya supaya saudara-saudaraku semuanya dalam keadaan
sehat walafiat, dijauhkan dari gangguan-gangguan orang-orang jahat. Kayaknya gitu aja dulu ya kita, soalnya nanti kita sambung lagi ya, karena udah isya ini juga kan. Oke, Raden akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.